Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pembelajaran berikutnya ialah pembelajaran tematik. Kita akan mulai pembelajarannya, yaitu silakan dipersiapkan dan dibuka bukunya halaman 72 sampai 74. Sebelum kita melanjutkan pembelajarannya, jangan lupa untuk selalu sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, silahkan disimak halaman 72. Ayo membaca. Mari kita baca bersama-sama. Bacalah teks dengan membaca senyap. Pernahkah kamu berpikir bagaimana para pekerja membuat pensil? Pensil awalnya adalah sebuah alat tulis dan lukis yang terbuat dari grafit murni atau karbon yang berasal dari alam. Sayangnya, grafit murni cenderung rapuh dan mudah patah. Seiring berkembangnya zaman, saat ini dibuat pensil yang merupakan campuran dari grafit dan tanah liat. Apakah kalian tahu grafit itu apa? Grafit itu ketika kalian melihat pensil, ada kita untuk menulis warna hitam-hitam. Ketika kita belah kayunya pensil, ia berbentuk seperti panjang. Nah, itu merupakan grafit dan campuran tanah liat. Kita lanjutkan. Proses pencampuran ini dibalut oleh media kertas atau kayu. Cara membuat pensil saat ini adalah dengan menghancurkan grafit dan tanah liat membentuk pupuk, kemudian dibakar selama kurang lebih 3 hari. Setelah itu, pensil ini dibentuk panjang dan tipis serta dibungkus kayu. Kayu yang ditebang untuk membuat pensil berasal dari pohon. Benda-benda lain yang terbuat dari kayu juga berasal dari pohon. Agar terjaga kelestariannya, pohon yang ditebang harus diganti dengan cara menanam kembali. Menanam kembali disebut dengan apa? Dengan reboisasi. Nah, menanam kembali menggunakan bibit baru dari tanaman sejenis. Selain itu, kita harus menghemat penggunaan pensil sebagai salah satu cara menghargai lingkungan. Jadi ketika kita punya pensil, ingat ya, tidak boleh untuk bermain-main, dilempar-lempar atau dipatah-patahkan sebagai cara menghargai lingkungan. Yang pertama, silahkan kalian isi berdasarkan teks bacaan tersebut. Ceritakan proses pembuatan pensil dalam kolom tersebut. Yang pertama adalah apa tadi? Menebang pohon. Kemudian mencampurkan apa? Silahkan kalian isi di nomor 1. Nomor 2, sumber daya alam apa yang digunakan untuk membuat pensil? Silahkan dijawab ya. 3. Apa yang terjadi bila penggunaan pensil dan barang-barang lain yang terbuat dari kayu tidak dibatasi? 4. Berikan saranmu agar dapat menggunakan pensil secara hemat sebagai salah satu cara untuk melestarikan lingkungan. Setelah kalian mengisi kolom tersebut sesuai dengan teks bacaan, silahkan diperhatikan halaman 73. Barang-barang yang kita butuhkan merupakan hasil dari suatu pekerjaan. Beberapa pekerjaan yang menghasilkan barang antara lain petani, peternak, nelayan, dan perajin. Selain pekerjaan yang menghasilkan barang, ada juga pekerjaan yang menghasilkan jasa atau pelayanan. Dokter, polisi, guru, dan pemangkas rambut atau tukang cukur. Barang-barang yang dihasilkan dari setiap pekerjaan sangat beragam. Banyak di antaranya yang memanfaatkan sumber daya alam di Indonesia. Sumber daya alam merupakan kekayaan alam yang diciptakan oleh Tuhan untuk kesejahteraan manusia. Silakan diperhatikan tabel di bawah ini. Tuliskan jenis barang yang dihasilkan dari setiap pekerjaan dan jenis sumber daya alam yang digunakan. Yang pertama, Ibu beri contoh terlebih dahulu.
Di situ ada pekerjaan orang memperbaiki atau membuat sesuatu dari kayu. Ibu rasa dia sedang membuat kursi. Maka pekerjaannya tukang kayu, barang yang dihasilkan adalah kursi, bahan asal benda, kayu. Jenis sumber daya alam yang digunakan adalah pohon. Nah, contohnya seperti itu. Silakan kalian lanjutkan pekerjaan memerah sapi, kemudian pekerjaan-pekerjaan yang lain. Silahkan ditulis di tabel tersebut. Setelah kalian amati tabel, yang nomor pertama atau nomor 1, silahkan dijawab jenis sumber daya alam apa saja yang kamu manfaatkan. Nomor 2, bagaimana kamu menghemat barang-barangmu agar sumber daya alam dapat terjaga keberadaannya. Silakan kalian jelaskan dan ceritakan bagaimana cara kalian untuk menghemat sumber daya alam jika kalian juga menggunakannya. Tidak perlu dikirim ke ibu ya hasilnya, nanti hari Rabu kita presentasikan bersama-sama di dalam kelas. Demikian yang bisa ibu sampaikan. Jangan lupa mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahumma afiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.